Fintech the not so little agent that can, menggambarkan bahwa fintech atau financial technology adalah sebuah kekuatan besar dalam industri keuangan. Meskipun pada awalnya mungkin terlihat sebagai sesuatu yang kecil atau tidak signifikan, dalam konteks ini, fintech mengacu pada teknologi keuangan, termasuk inovasi seperti pembayaran digital, peer-to-peer lending, investasi robo-advisory, dan lainnya. The not so little agent that can merujuk pada peran fintech yang kuat dan berpengaruh meskipun mungkin awalnya dianggap sebagai perkembangan yang kecil atau tidak terlalu penting. Ini menunjukkan bahwa fintech telah tumbuh menjadi sebuah kekuatan besar yang mengubah cara kita berinteraksi dengan uang dan layanan keuangan. Jadi, secara keseluruhan, judul ini menggambarkan bagaimana fintech telah menjadi kekuatan utama dalam dunia keuangan, meskipun mungkin dianggap sebagai perkembangan kecil ketika pertama kali muncul. Sejarah fintech juga berkaitan dengan krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008, yang memiliki beberapa aspek yang perlu dipahami. Yang pertama, awal mula fintech. Perkembangan fintech dimulai sebelum krisis keuangan pada tahun 2008, tetapi krisis tersebut mempercepat pertumbuhannya. Pada tahun-tahun sebelumnya, perusahaan teknologi keuangan seperti PayPal pada tahun 1998 dan Extract pada tahun 1982 telah muncul, tetapi mereka belum menjadi kekuatan utama dalam industri keuangan. Yang kedua, kehancuran perusahaan tradisional. Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 menyebabkan kebangkrutan dan ketidakstabilan pada banyak institusi keuangan tradisional, termasuk bank-bank besar. Ini mengguncang keyakinan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan tradisional dan menciptakan peluang bagi perusahaan fintech untuk memasuki pasar dengan solusi-solusi yang lebih inovatif yang ditawarkan. Yang ketiga, pertumbuhan lending peer-to-peer. Setelah krisis platform peer-to-peer lending seperti Lending Club dan Prosper mulai muncul, mereka memungkinkan individu dan bisnis untuk meminjam dan meminjamkan uang secara langsung, menghindari perantara perbankan tradisional. Yang keempat, pembayaran digital. Krisis keuangan juga merangsang perkembangan pembayaran digital. Perusahaan seperti Square dan Stripe memanfaatkan perangkat seluler dan teknologi online untuk menyederhanakan pembayaran elektronik bagi bisnis dan konsumen. Yang kelima, investasi robo-advisory. Fintech juga memperkenalkan solusi investasi otomatis atau robo-advisory yang menggunakan algoritma untuk membantu individu mengelola portofolio investasi mereka dengan biaya yang lebih rendah daripada layanan perbankan tradisional. Yang keempat, regulasi dan pertumbuhan. Seiring pertumbuhan fintech, regulasi juga menjadi fokus pemerintah dan otoritas keuangan mulai mengembangkan kerangka kerja untuk mengatur industri ini, mencoba melindungi konsumen, dan menjaga stabilitas keuangan. Dalam banyak cara, krisis keuangan pada tahun 2008 berperan dalam memicu pertumbuhan fintech dengan merongrong kepercayaan pada lembaga keuangan tradisional dan memicu permintaan akan solusi keuangan yang lebih inovatif dan transparan. Fintech telah berkembang pesat sejak itu dan menjadi kekuatan besar dalam industri keuangan global. Investasi fintech dalam keuangan telah mengubah cara kita berinteraksi dengan uang, berinvestasi, dan mengakses layanan keuangan. Beberapa inovasi utama meliputi yang pertama yaitu pembayaran digital. Solusi pembayaran digital seperti mobile wallet, misalnya Apple Pay, Google Pay, aplikasi pembayaran seperti Venmo, Cash App, dan platform pembayaran online atau PayPal telah menggantikan uang tunai dan cek dalam banyak transaksi sehari-hari. Yang kedua yaitu peer-to-peer lending. Platform peer-to-peer lending memungkinkan individu dan bisnis untuk meminjam dan meminjamkan uang secara langsung tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Ini memberikan akses ke pinjaman yang lebih mudah dan cepat. Yang ketiga yaitu robo-advisory. Layanan investasi robo-advisory menggunakan algoritma untuk memberikan sarana investasi otomatis berdasarkan tujuan dan profil risiko investasi. Mereka seringkali memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan manajer keuangan tradisional. Yang keempat yaitu crowdfunding. Crowdfunding memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengumpulkan dana dari banyak investor atau mendukung melalui platform online. Ini digunakan untuk menandai berbagai jenis proyek termasuk bisnis. Baiklah, terima kasih. Saya Libraska, saya akan menjelaskan mengenai materi mengapa saya tidak bisa masuk bank. Sebagai contoh kasus Meksiko. Karena ini merupakan studi kasus yang menarik tentang pasar berkembang yang menghadapi tantangan inklusi keuangan yang relevan, sambil memiliki penetrasi ponsel yang substansial dan sistem keuangan yang kuat dan modern. Sistem perbankan yang solid dan sehat telah dinilai sesuai dengan Basel III. Meksiko juga dianggap sebagai salah satu pasar paling menguntungkan bagi bank global yang memiliki waralaba di negara tersebut.
Meskipun demikian, kredit kepada sektor swasta sebagai persentase dari PDB tetap sangat rendah, yaitu 18%. Selain itu, diperkirakan hampir 60% orang dewasa di Meksiko tidak memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Sebaliknya, penetrasi seluler adalah 87% dengan penggunaan smartphone mendekati 50%. Meksiko adalah masyarakat yang semakin terhubung, menempati peringkat ke-14 di dunia dalam hal ukuran populasi. Namun, Meksiko menempati peringkat kelima secara global di pengguna Facebook, ke-7 di pengguna Twitter, dan ke-5 di pengguna Spotify. Faktor sisi penawaran, 7 pemain besar yang memegang 90% pasar dengan sebagian besar ukuran mendominasi sistem perbankan di Meksiko. Semua bank ini telah meluncurkan digital dan seluler, platform untuk melayani pelanggan mereka dengan lebih baik. Namun, platform ini hanya tersedia untuk klien yang membuka rekening di cabang bank. Artinya, platform semacam itu tidak menawarkan pendaftaran digital atau seluler. Oleh karena itu, masalah tetap ada, karena calon pelanggan baru harus pergi ke cabang fisik dan melalui proses yang rumit untuk membuka rekening bank. Proses ini tidak hanya menghambat klien, tetapi juga jumlah cabang per 100.000 penduduk hanya 15,3 yang terendah di Amerika untuk pasar utama. Potensi untuk menawarkan akses ke layanan keuangan kepada jutaan orang Meksiko dengan undang-undang baru dan dengan demikian mendorong perkembangan fintech sangatlah besar. Bank pada umumnya belum bereaksi dengan cepat untuk menangkap peluang ini. Mungkin karena posisi nyaman yang mereka nikmati di pasar oligopolistik, ditambah dengan warisan mereka yang mengakar kuat dan DNA cabang mereka yang baiklah. Untuk materi selanjutnya mengenai faktor permintaan. Menurut laporan inklusi keuangan oleh Otoritas Pengawas Perbankan Meksiko, 1.597% orang dewasa di Meksiko tinggal di kota madya yang memiliki setidaknya satu titik akses ke sistem keuangan formal, cabang bank, ATM, pos, atau koresponden bank. Namun, dari sentimen yang diungkapkan di atas, tidak hanya ada masalah dengan penawaran tersebut. Bahkan ketika layanan keuangan tersedia, populasi kemungkinan tidak akan mengadopsinya. Seperti disebutkan, hampir 40% orang dewasa memiliki rekening bank, namun hanya 14,5% yang menyimpan tabungannya di lembaga keuangan. Padahal, 58,4% orang dewasa menabung. Adapun selanjutnya yaitu kelompok penasehat era keuangan. Penelitian yang terdokumentasi dengan baik ada pada topik ekonomi perilaku, tabungan, dan inklusi keuangan. Penelitian semacam itu menunjukkan bahwa kita dapat didorong untuk menabung lebih banyak dan lebih baik saat menggunakan produk keuangan. Ekonomi perilaku juga menunjukkan bahwa orang umumnya menabung untuk maksud atau tujuan tertentu, dan tidak harus untuk hari ini. Satu area di mana fintech dan mobile banking akan bergabung dengan ekonomi perilaku adalah dalam menggunakan rekening tabungan komitmen. Rekening tabungan komitmen adalah rekening bank di mana pemegangnya menetapkan tujuan jumlah uang yang akan disimpan untuk tujuan tertentu, serta jangka waktu tabungan, dengan setoran berkala ke rekening yang akan dilakukan sebagai komitmen. Imbalan atas pemenuhan komitmen simpanan biasanya dibayarkan dalam bentuk bunga tambahan. Ada perdebatan tentang apakah teknologi memanusiakan ekonomi. Layanan keuangan di pasar negara berkembang mungkin merupakan salah satu area di mana lebih sedikit manusia yang benar-benar diinginkan. Fintech dan mobile banking dapat membantu mengatasi diskriminasi dalam penyediaan layanan keuangan dengan mengubah ketentuan dialog. Fintech dapat memungkinkan komunikasi dan percakapan yang lebih langsung antara penyedia keuangan dan klien mereka. Tanpa diskriminasi, kemampuan seseorang untuk membuka akun secara digital dan melakukan transaksi keuangan serta menabung di perangkatnya akan membantu mendemokratisasi keuangan dan menghindari diskriminasi. Hal ini akan memberdayakan masyarakat untuk mengendalikan masa depan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bangkitnya fintech lain. Tentu perkembangan industri fintech terus berlanjut. Saat ini ada banyak fintech lain yang terus muncul dengan berbagai inovasi. Beberapa contoh fintech yang mungkin menarik perhatian kita termasuk perusahaan yang berfokus pada pembayaran digital, pinjaman online, investasi, asuransi, dan teknologi blockchain. Pilihannya sangat luas, tergantung pada kebutuhan dan minat kita dalam fintech tertentu. Sesuatu hal yang baru dalam fintech. Tentu ada beberapa perkembangan baru dalam industri fintech. Beberapa tren dan inovasi terbaru yang mungkin menarik perhatian seperti yang pertama yaitu fintech green finance, yaitu perusahaan fintech semakin berfokus pada solusi keuangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti investasi berkelanjutan dan pinjaman. Yang kedua yaitu open banking. Dalam beberapa negara, regulasi yang mendukung akses yang lebih terbuka ke data perbankan memungkinkan munculnya lebih banyak aplikasi fintech berbasis pada data pelanggan.
Yang ketiga, vintage di negara berkembang. Di negara-negara berkembang, vintage berperan penting dalam inklusi keuangan dengan menyediakan akses ke layanan keuangan bagi populasi yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan tradisional. Yang keempat, kripto dan blockchain. Berkembangnya cryptocurrency dan teknologi blockchain terus menjadi sorotan termasuk penggunaan dalam pembayaran dan investasi. Yang kelima yaitu vintage untuk investasi dan pensiun. Lebih banyak platform vintage yang menawarkan layanan investasi otomatis. Selanjutnya itu tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam dunia vintage. Dalam dunia vintage atau finansial teknologi, banyak hal yang sedang berlangsung dan terus berkembang. Beberapa perkembangan utama yang terjadi dalam dunia vintage, yang pertama yaitu pertumbuhan yang pesat. Industri vintage terus berkembang dengan cepat, baik dari segi jumlah perusahaan vintage yang baru didirikan maupun nilai investasi yang masuk ke sektor ini. Yang kedua yaitu DeFi atau Decentralized Finance atau DeFi adalah tren terbesar di dunia vintage yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam layanan keuangan tanpa perantara tradisional seperti bank. Ini melibatkan protokol blockchain yang memungkinkan pinjaman, pertukaran, dan penghasilan pasif. Yang ketiga yaitu ekspansi global. Banyak perusahaan vintage yang berusaha untuk memperluas cakupan mereka ke pasar global, menciptakan ekosistem keuangan yang lebih terhubung. Perkembangan di dunia vintage sangat dinamis dan inovasi terus muncul. Hal ini berdampak pada cara kita mengelola uang, berinvestasi, dan bertransaksi. Hal ajaib dalam vintage yaitu ada beberapa banyak hal yang dianggap ajaib dalam dunia vintage karena inovasi dan kemajuan teknologinya. Beberapa dari hal-hal ajaib ini meliputi yaitu CBDC atau Central Bank Digital Currency. Penciptaan mata uang digital oleh bank sentral merupakan langkah besar dalam sejarah mata uang dan keuangan. Yang kedua yaitu pemrosesan pembayaran cepat. Bagaimana vintage telah membuat pembayaran digital menjadi sangat cepat, efisien, dan nyaman, terutama dalam transaksi lintas batas. Yang ketiga itu kecerdasan buatan atau AI. Kemampuan AI untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi keuangan yang personal bagi individu menghadirkan keajaiban dalam manajemen keuangan. Vintage terus membawa inovasi yang mengagumkan ke dunia keuangan, mengubah cara kita berinteraksi dengan uang dan layanan keuangan secara dramatis. Inovasi ini seringkali dianggap ajaib karena kemampuannya untuk menciptakan solusi yang sebelumnya tak terbayangkan dalam dunia keuangan. Smartphone, fintech, dan education membantu masyarakat tidak memiliki rekening bank mencapai inklusi keuangan. Nah, konvergensi tren memberikan harapan besar bagi solusi pengelolaan keuangan digital generasi berikutnya yang bertujuan membantu mereka yang tidak memiliki rekening bank. Nah, menurut laporan GSMA, layanan keuangan seluler atau MMS menyebar dengan cepat di sebagian besar Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah, di mana menjangkau lebih dari 60% negara berkembang di dunia. Nah, apa sih artinya peralihan dari future phone ke smartphone ini bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank? Nah, pada tingkat paling dasar, orang akan menemukan pengalaman penggunaan yang lebih baik, mendapatkan akses ke produsen yang lebih inovatif, dan mendapatkan manfaat dari lingkungan yang lebih kompetitif yang dirancang untuk mendorong keterjangkauan dengan cepat. Nah, meningkatkan pengalaman pengguna, di mana karena sistem operasi ponsel cerdas menawarkan platform umum untuk pengembangan mencakup produsen, perangkat, dan peralatan tertentu, aplikasi uang seluler dapat memanfaatkan sejumlah fungsi lain, termasuk integrasi dengan fitur lain seperti kontak, kalender, peta, dan aplikasi media sosial lainnya. Nah, berikut adalah beberapa cara di mana fintech telah berkontribusi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Seperti yang pertama yaitu akses ke layanan keuangan, di mana salah satu perubahan paling signifikan adalah bahwa pengguna smartphone dapat mengakses layanan keuangan digital yang lebih lengkap dan juga inklusif. Nah, mereka dapat mengunduh aplikasi vintage dan membuka rekening bank secara digital, di mana melakukan transaksi, mengelola keuangan mereka tanpa harus pergi ke bank fisik. Nah, ini membuka pintu bagi inklusi keuangan yang sebelumnya tidak memiliki akses ke rekening bank tradisional. Yang kedua ada kemudahan transaksi, di mana smartphone memungkinkan pemiliknya atau penggunanya untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan, seperti pembayaran tagihan, transfer uang, pembelian barang secara online, dan juga pembelian pulsa telepon dengan mudah melalui aplikasi atau pesan teks. Nah,
ini memudahkan mereka untuk mengelola keuangan mereka tanpa harus mengandalkan tunjangan tunai atau cara-cara tradisional lainnya. Lalu selanjutnya ada pendidikan keuangan, di mana smartphone juga menyediakan akses ke berbagai aplikasi dan sumber daya pendidikan keuangan. Ini dapat membantu individu yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengelola keuangan mereka untuk belajar cara mengelola uang dengan lebih baik dan membuat keputusan keuangan yang jauh lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada konektivitas sosial dan ekonomi, di mana smartphone juga membuka pintu bagi konektivitas sosial dan ekonomi yang lebih besar, di mana dengan akses ke platform media sosial dan aplikasi komunikasi, pemilik smartphone dapat terhubung dengan keluarga, teman, dan bisnis dengan lebih gampang. Nah, mereka juga dapat mengakses informasi tentang pekerjaan mereka, peluang pendidikan, dan berbagai layanan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, pengembangan keterampilan digital, di mana peralihan ke smartphone juga dapat mendorong pengembangan keterampilan digital. Nah, pengguna perlu belajar cara menggunakan perangkat dan aplikasi smartphone yang dapat meningkatkan kemampuan digital mereka dan juga meningkatkan peluang dalam dunia kerja yang semakin terdigitalisasi. Selanjutnya, pengembangan produk baru, di mana penetrasi smartphone yang lebih besar akan mempercepat laju pengembangan produk baru dan mengubah cara konsumen terlibat secara finansial, terutama dengan pedagang, bisnis, dan juga pemerintah. Nah, aplikasi manajemen keuangan pribadi atau PVM memberikan contoh instruktif produk yang dapat membantu nasabah baru untuk belajar, memahami, dan juga mengendalikan keuangan mereka. Fitur sederhana seperti aplikasi kalender memudahkan pengguna mengenali pendapatan dan juga pengeluaran mereka dalam format kronologis yang kebanyakan orang dapat memahaminya, namun yang lebih penting mengingatkan mereka akan pengeluaran dan juga kekurangan arus kas di masa depan. Nah, hasilnya adalah sebuah alat yang dengan menggunakan kecerdasan buatan seperti AI, di mana memberikan konsumen wawasan berguna yang membantu mereka mengambil keputusan dan juga mengambil keputusan dengan lebih baik dengan pengendalian keuangan mereka. Nah, pengendalian produk baru dalam konteks smartphone, fintech, dan education membantu masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan untuk mencapai keuangan inklusif melalui fintech dapat memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan. Nah, berikut ada beberapa produk baru yang dapat dikembangkan. Yang pertama, aplikasi keuangan inklusif, di mana pengembangan aplikasi fintech yang dirancang khusus untuk masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. Aplikasi ini harus ramah pengguna, di mana memiliki antarmuka yang sederhana dan mendukung berbagai bahasa dan kemampuan aksesibilitas. Aplikasi ini dapat menyediakan fitur-fitur seperti pembukaan rekening digital, pembiayaan mikro, manajemen keuangan, dan juga pendidikan keuangan. Lalu yang kedua adalah layanan pembayaran digital, di mana pengembangan solusi pembayaran digital yang lebih mudah digunakan bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank. Ini dapat mencakup aplikasi pembayaran berbasis QR Code yang memungkinkan pembayaran tagihan, belanja, dan transfer uang dengan mudah. Produk ini harus mendukung berbagai metode pembayaran, termasuk tunjangan dan juga pembayaran berbasis prepaid. Nah, yang selanjutnya adalah keamanan dan privasi, di mana fintech juga telah berfokus pada meningkatkannya keamanan dan juga privasi dari pengguna. Ini mencakup teknologi keamanan seperti enkripsi data dan juga perlindungan terhadap kejahatan keuangan online yang membantu pengguna merasa lebih aman dalam menggunakan aplikasi fintech mereka. Selanjutnya, pemantauan keuangan real time, di mana fintech juga memungkinkan pengguna untuk memantau keuangan mereka secara real time melalui aplikasi, sehingga mereka dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih baik dan menghindari masalah keuangan. Hal ini dapat membantu mereka mengelola anggaran, mengidentifikasi pola pengeluaran, dan juga menghindar dari tumpukan hutang. Pengembangan produk baru dalam fintech harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan juga tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa produk ini mematuhi regulasi keuangan yang berlaku dan menjaga privasi keamanan dari pengguna. Dengan pengembangan produk fintech yang sesuai, dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan untuk mencapai keuangan inklusif dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka.
Halo guys, ketemu lagi nih bersama kami dari kelompok 7. Tak terasa kita sudah masuk ke sesi diskusi di mana ada beberapa materi yang belum kita sampaikan di awal tadi. Di sini kami berempat akan mendiskusikan mengenai materi yang belum kita sampaikan di awal tadi agar teman-teman semua bisa memahami mengenai fintech untuk materi kali ini. Adapun yang materi belum kami sampaikan di awal tadi mengenai dampak sosial fintech di Nigeria, agar lebih memudahkan kita untuk memahami, mungkin di sini akan disampaikan oleh teman saya mengenai materi tersebut. Baiklah, kepada teman-teman semuanya, ada yang ingin menyampaikan, saya persilakan nih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba menyampaikan masalah tentang dampak sosial di Nigeria, di mana diketahui bahwa tidak ada keraguan bahwa masyarakat telah berubah, menyesuaikan dan berkembang berkat kemajuan teknologi selama 30 tahun terakhir. Nah, meningkatnya penggunaan media sosial dan di segala usia dan di mana populasi hanyalah salah satu contoh signifikan dari perubahan saat ini. Nah, sepanjang semua orang Nigeria dan seluruh dunia benar-benar masih menyesuaikan diri dengan keadaan di mana transaksi online tidak menimbulkan risiko keamanan. Nah, anggota generasi muda dibesarkan dalam masyarakat melalui ponsel dan komputer, di mana merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari saat ini. Nah, di mana mereka telah terbiasa menggunakan teknologi di semua bagian kehidupannya. Sementara di fintech ini memberikan dampak positif di berbagai topik. Nah, dampak sosial fintech di Nigeria berdasarkan tiga bidang, yakni keselamatan dan keamanan konsumen, kontribusi terhadap kebijakan moneter negara, dan juga dukungan untuk usaha kecil dan pengusaha. Adapun di sini saya akan menjelaskan dampak sosial fintech di Nigeria berdasarkan tiga bidang, yaitu yang pertama adalah keselamatan dan keamanan konsumen, di mana keselamatan dan keamanan konsumen ini memiliki keuntungan, yaitu fintech telah membawa perbaikan dalam keselamatan dan keamanan konsumen di Nigeria dengan memperkenalkan metode pembayaran digital yang lebih aman daripada uang tunai, dan juga transaksi elektronik cenderung memiliki jejak digital yang memungkinkan untuk pelacakan dan juga deteksi penipuan yang lebih baik. Nah, selain keuntungan ada juga tantangan, di mana masih ada risiko keamanan seperti kebocoran data pribadi dan juga penipuan daring, di mana perusahaan fintech ini harus meningkatkan infrastruktur keamanan mereka dan juga meningkatkan literasi keuangan konsumen agar lebih waspada terhadap ancaman tersebut. Baiklah, mungkin itu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Oke, selain dampak-dampak yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, saya mau menambahkan sedikit nih tentang apa sih sebenarnya dampak sosial dari fintech di Nigeria ini. Jadi dampak selanjutnya itu adalah tentang kontribusi terhadap kebijakan moneter negara. Nah, ada beberapa keuntungan nih, diantaranya yaitu fintech dapat membantu Nigeria dalam mengumpulkan data ekonomi yang lebih akurat dan real time melalui transaksi digital. Nah, ini juga dapat mendukung kebijakan moneter dengan memberikan wawasan yang lebih baik tentang aktivitas ekonomi, inflasi, dan juga pola pengeluaran. Sementara itu, tantangannya yakni regulator dan pemerintah perlu mengembangkan kerangka kerja yang memadai untuk mengelola dan mengawasi fintech agar mereka beroperasi sesuai dengan peraturan dan mematuhi kebijakan moneter yang berlaku. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu dukungan untuk usaha kecil dan juga pengusaha. Keuntungannya yang bisa didapat yaitu fintech telah memberikan akses ke pinjaman dan layanan keuangan kepada usaha kecil dan pengusaha di Nigeria yang sebelumnya mungkin sulit mendapatkan akses ke modal. Nah, ini dapat membantu pertumbuhan bisnis lokal dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu tantangannya yakni adalah usaha kecil, tingginya tingkat bunga pinjaman dalam beberapa kasus, dan perlunya pendidikan keuangan agar mereka dapat mengelola pinjaman dengan bijak. Nah, secara keseluruhan, fintech ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif dalam bidang keselamatan dan keamanan konsumen, kontribusi terhadap kebijakan moneter Nigeria, dan mendukung usaha kecil serta pengusaha di Nigeria. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya perlu ada kerjasama antara perusahaan fintech, pemerintah, dan juga regulator untuk mengatasi tantangan dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor ini. Mungkin itu saja nih pembahasan mengenai dampak sosial fintech di Nigeria. Selanjutnya, untuk selanjutnya tadi kan
ada beberapa materi. Yang terakhir ini materi mengenai dampak fintech di India dan piramidanya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai fintech di India agar semua teman-teman tahu juga nih financial teknologi di India ini seperti apa. Sebelumnya kita ketahui India telah menjadi salah satu pusat utama untuk inovasi di bidang financial teknologi atau fintech. Fintech di India telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan telah mengubah cara orang melakukan transaksi keuangan, berinvestasi, dan mengakses layanan keuangan. Beberapa aspek penting tentang fintech di India meliputi yang pertama itu pembayaran digital. Adapun yaitu pembayaran digital ini seperti Google Pay sangat populer di sana. Adapun PhonePe dan lain sebagainya. Mereka memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran, transfer uang, dan bahkan berbelanja online dengan mudah. Adapun yang kedua yaitu atau P2P atau peer to peer telah muncul di India, memungkinkan individu dan bisnis untuk meminjam dan meminjamkan uang secara langsung tanpa melibatkan bank tradisional. Yang ketiga yaitu asuransi digital. Fintech juga telah merambah ke sektor asuransi dengan perusahaan seperti Polisi Bazar yang memungkinkan pengguna untuk membandingkan dan membeli polis asuransi online. Adapun yang keempat yaitu investasi online. Platform investasi seperti Zerodha dan Grow telah memungkinkan individu untuk berinvestasi dalam saham, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya dengan mudah. Adapun yang kelima yaitu teknologi blockchain. Teknologi blockchain juga telah menjadi bagian integral dari fintech di India dengan mengembangkan proyek-proyek terkait blockchain di berbagai sektor. Adapun selanjutnya yaitu perbankan digital. Bank digital seperti DBS telah mengubah cara orang mengakses layanan perbankan dengan menyediakan pengalaman perbankan yang lebih mudah dan cepat melalui aplikasi seluler. Kemudian yang terakhir yaitu regulasi. Pemerintah India dan regulator seperti Reserve Bank of India atau RBI terus memperbarui regulasi untuk mengakomodasi perkembangan fintech, menjaga keamanan dan integritas sistem keuangan. Namun seperti dimanapun, perkembangan fintech juga diiringi dengan tantangan dan risiko tertentu, termasuk keamanan data dan privasi. Tetapi secara keseluruhan, fintech terus berkembang di India dan memiliki potensi besar untuk merubah landscape keuangan di negara tersebut. Baiklah, itu yang mungkin saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk materi fintech di India, mungkin kepada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit, yaitu tentang piramida peluang fintech. Piramida peluang fintech adalah representasi visual dari berbagai jenis perusahaan fintech dan produk yang ada dalam ekosistem fintech. Berikut adalah contoh piramida peluang fintech. Yang pertama yaitu fintech terintegrasi. Di puncak piramida ini terdapat perusahaan fintech besar yang menawarkan berbagai layanan terintegrasi seperti pembayaran digital, pinjaman, investasi, dan lainnya. Yang kedua yaitu perusahaan pemrosesan. Pembayaran perusahaan ini fokus pada layanan pemrosesan pembayaran online termasuk gateway pembayaran, e-wallet, dan pemrosesan kartu kredit. Yang ketiga yaitu robo-advisor, yaitu perusahaan fintech ini menawarkan layanan investasi otomatis berbasis algoritma untuk membantu investor mengolah portofolio mereka. Yang keempat yaitu insurtech, perusahaan fintech yang berfokus pada inovasi dalam industri asuransi seperti penilaian risiko, berbasis data dan pemasaran polis online. Contohnya itu Lemonade, Oscar, Health atau pasar polis. Yang kelima yaitu fintech mikro. Fintech ini fokus pada pelayanan keuangan bagi segmen mikro seperti UMKM dengan solusi seperti pinjaman mikro dan pembayaran berbasis QR, contohnya Kiva, Tala atau Kredivo. Piramida peluang fintech ini mencerminkan beragam peluang di dalam industri fintech dari segmen besar hingga segmen yang lebih khusus. Mungkin sekian penjelasan dari saya.
Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua. Mungkin itu saja sih materi yang kita diskusikan untuk kedua materi. Yang pertama tadi dampak sosial di Nigeria serta di India serta piramidanya. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham atas pemaparan dari kelompok kami, boleh nih kami tunggu untuk berkomen di kolom komentar. Kemungkinan kita akan melakukan sesi diskusi lagi untuk menjawab komenan teman-teman tersebut. Nah, kami berempat dari kelompok 7 pamit undur diri. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.